Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqamatik wa jami'i sakhatik. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita masih diparingi sehat, umur panjang, dan Allah juga masih memberikan kita kesempatan untuk berbuat baik dengan menghadiri majelis pada kesempatan malam hari ini. Mungkin bapak kalian ibu-ibu terus diparingi sehat. Mungkin dijauhkan saking penyakit-penyakit yang memberatkan. Mungkin pula Allah panjangkan umur yang terus bisa diisi dengan ibadah. Dan juga mungkin istri, suami, anak di rumah semuanya juga berada dalam kebaikan. Allahumma amin. Nah, sekarang kita ulang sarengan di mau saking ta'awudz terus bismillah sampai surat Al-Fatihah keseluruhan. Semoga saking ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Stop. Kula tonton. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Kalau terangkan arti masing-masing ayat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam.
Ar-Rahmanir-Rahim. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami beribadah, dan kepadamulah, hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Nah, sampai ayat itu kita bahas malam hari ini, nanti 2 ayat. Yang pertama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah ya Allah kami menyembah, yaitu beribadah. Dan hanya kepadamulah ya Allah kami minta tolong, mohon pertolongan. Ada 2 hal di sini yang dibicarakan Bapak Ibu-ibu. Yang pertama, kita diperintahkan ibadah. Ibadah itu yang dimaksud apa? Contohnya apa? Sholat. Kita hanya diperintahkan ibadah, beribadah hanya pada Allah. Tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi ibadah itu hanya murni pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh ibadah itu pada kayu besar. Tidak boleh ibadah itu pada batu besar. Tidak boleh pada jin. Tidak boleh juga pada tiang soleh. Walaupun dia itu punya karomah-karomah, punya keutamaan-keutamaan, termasuk juga pada tiang soleh yang sudah mati. Kita hanya tujukan ibadah hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang dimaksud ibadah seperti yang disebutkan dalam ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh sholatku, wa nusuk, sembelihan, tumbal, wa mamati, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Maka sholat, kalau kita sholat hanya untuk Allah. Niki ibadah lahir. Sholat tidak boleh cari pujian manusia. Yang dicari itu ridhane Allah. Juga kalau kita nyembelih kurban atau ada bentuknya tumbal, cuma ditujukan, hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh ini tumbal, sembelihan, kurban kita sajikan pada batu besar, kayu besar, pada penguasa laut, pada jin dan yang lainnya. Hanya boleh pada Allah. Ini dalam perkara yang besar. Contoh lagi yang tidak boleh, walaupun itu nanti masuk dalam golongan syirik kecil, namun juga nggak boleh, yaitu menggantungkan hati. Yaitu tawakal. Tawakal pada apa? Pada benda-benda yang dianggap sakti. Contohnya apa yang dianggap sakti, Mbah? Keris. Untuk jaga rumah, itu dipasrahkan. Pokoknya kalau keris ini dipajang, berarti nggak ada yang bisa rampok, nggak ada yang bisa macam-macam, nggak bisa kejahatan-kejahatan masuk dalam rumah. Oh, berarti sudah tawakal, berarti sudah menggantungkan hati pada keris. Apalagi benda sakti.
Itu apa tujuannya, Mbah? Terus tujuannya apa? Nah, wes niku juga masuk syirik. Terus contohnya lagi, kalau pingin cepat laris dagangan, misalnya duwe toko warung, men laris, ada yang disebut apa? Pelarisan. Ini ada tempat-tempat khusus untuk cari pelarisan itu ada. Apa banyak ten pundi? Ten pundi niku, Pak? Kok aku lagi ngerti iki? Hah? Gini Mbah Kiai. Nah, itu. Ada lagi yang belum dapat jodoh, pingin dapat jodoh. Pakai apa? Semar-semar tadi, terus apa meneh? Nah, sosok apa meneh? Siaran goyang dia apa tuh, Pak? Haji. Mbah Wiknya iki wis paham ya kaya ngono iki. Itu masuk di dalam golongan jimat. Sama seperti dulu di kalangan bangsa Arab, misalnya anaknya itu ingin dilindungi, biar nggak ada yang macam-macam pada bocah cilik ini. Maka biasanya orang tua itu kalau disebut di masa kalangan Arab dulu itu memakai dipasang jimat yang itu disebut tamimah. Dulu orang Arab itu biasanya cuma karena lihat orang itu nggak senang, nggak suka, maka dikenakan ain. Ain itu secara bahasa itu artinya mata nakal, mata jahat. Pokoknya itu muncul karena nggak senang. Jadi kan di sini sering lihat dulu itu ada bocah sering nangis-nangis terus. Iya toh Mbak? Nangisnya itu karena ada yang bawa sawan ke situ terus. Wah ini beri set ditinggal ya terus nangis terus. Wah ki bocah ki ngopo nangis terus. Ya, karena sawan tadi itu dikarenakan ada yang punya sifat benci, nggak senang pada orang lain. Dan ada orang semacam ini memang sudah dari dulunya seperti itu. Paham gini gini? Soalnya anak kula ya pernah seperti itu. Ketika dia lihat ada yang senang banget, ada bocah itu makan Indomie depan rumah. Wah ini karena pengen Indomie. Ya, karena pengen batin langsung, wah aku pengen Indomie kok nggak kesampaian. Akhirnya tadi berikan sawan, kemudian akhirnya pergi, bocah iki nangis terus. Lunga terus iki nangis. Maka dulu kalau solusinya untuk ini, ada yang kena ain. Ini jeneng bahasa Arab iki ain. Ya, ain. Ain iki mata. Karena cuma dari pandangan. Aku wis ora seneng langsung cek. Karena sesuatu pokoknya. Nah itu caranya. Kalau yang dianjurkan oleh Nabi SAW, orang yang beri sawan tadi itu disuruh wudhu. Dikon wudhu nggih, wudhu. Kemudian air bekas wudhunya niku ditampung. Kemudian bawa air itu tadi bocah yang nangis-nangis tadi dimandikan dengan air bekas wudhu tadi. Insya Allah sembuh. Kalau ini enggak mempan juga berarti diruqyah. Yang dimaca itu ayat kursi, bisa juga surat Al-Fatihah, bisa juga Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Beberapa bulan lalu itu di pesantren ada praktek ruqyah. Namun wong warak iki wedi. Iya, padahal ini ada yang punya masalah-masalah. Ya, banyak dulu pakai ilmu hitam, ya, punya keris-keris sakti, ya, punya sosok-sosok, punya sesuatu benda-benda pusaka yang itu dia anggap sebagai sesuatu yang punya isi.
Nah ini kalau di ruqyah biasanya mempan. Iya Pak Hartono. Iya Pak. Wis mari urung kowe. Ngapun. Itu makanya wis iso tertib subuh. Ya. Ini diantara sebab juga sulit sholat subuh. Wah itu diantara masalahnya itu. Wah itu lihat itu orang yang sudah sadar-sadar subuh nih kalau sadar. Jangan diapain dulu Mas? Nyemplung di gesing itu, dicemplung ya, ditarik seperti itu diantara cara ruqyah juga. Oke. Intinya tadi ada yang punya penyakit seperti itu tidak boleh kita atasi pakai jimat-jimat atau yang tadi disebut oleh kalangan bangsa Arab niku tamimah. Niki malah ngundang masalah. Pernah Nabi SAW itu bertemu dengan orang yang pakai gelang. Gelangnya itu untuk nangkal penyakit. Untuk nangkal. Nabi SAW langsung negur itu. Mas, ini jenengan pakai apa? Dia katakan ini minal wahina. Biar saya itu nggak kena penyakit. Nabi SAW langsung mengatakan ketika itu inziha fa innaha la taziduka ila wahnan. Copot gelang tadi kalau kamu masih pakai terus, kamu punya keyakinan itu punya keistimewaan khusus, maka itu cuma menambahkan kamu itu lemah. Jadi lemas terus cuma gara-gara pakai jimat tadi. Maka Nabi SAW kemudian katakan kalau kamu mati lau mitta wa hiya alaik. Kalau itu masih kamu pakai terus kamu mati. Ma'aflahta abadan. Engkau tidak akan beruntung selamanya. Berarti tidak manfaat di dunia dan akhirat. Itu harus dilepas. Itu yang muslim itu cuma pasrahnya, tawakalnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngibadahnya itu dia tujukan pada Allah. Untuk iyyaka nasta'innya minta tolongnya juga pada Allah. Ketika punya masalah minta pada Allah. Berdoa antara azan dan iqamah. Ad-du'a la turaddu bainal azani wal iqamah. Kata Nabi SAW, doa itu tidak tertolak antara azan dan iqamah. Punya masalah bangun tengah malam, sepertiga malam terakhir, panjatkan doa pada Allah. Allah itu turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Siapa yang berdoa pada Allah, Allah akan kabulkan. Siapa yang minta, Allah akan beri. Siapa yang mohon ampunan pada Allah sepertiga malam terakhir, Allah akan ampuni. Apalagi yakin banyak dosa, banyak kesalahan. Banyak doa. Doanya itu minta pada Allah. Kata Nabi SAW juga, Iza sa'alta fas'alillah, wa iza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau itu mau minta tolong, mau meminta, mintalah pada Allah. Jika engkau meminta tolong, mintalah pada Allah. Jadi kita cuma berdoa itu pada Allah. Punya masalah apapun, itu diselesaikan minta tolong pada Allah. Ya Allah, ini saya utangnya itu banyak. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal makram. Ya Allah, ini penyakitku itu berat. Angkat penyakit tadi. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Bapak iki urung hafal iki. Wah, kira ngapal iki. Mikirnya gur ngarit terus. Iya. Sesuk nih tak nih bukunya lagi habis. Terus pengen panjang umur. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa asin amali waghfirli. Masya Allah simbah-simbah niki hafal ya. Iya sinau terus alhamdulillah. Tadi doa nyaur utang, tadi doa untuk lepas penyakit, tadi doa untuk panjang umur. Apa meneh? Doa pesugihan.
Iya iso ta doane ono. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, paringi ilmu bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Rizki yang halal kan berarti pesugihan. Iya, sugih insyaallah. Apalagi jenengan baca ini bar salat subuh. Karena kebiasaan Kanjeng Nabi baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala biasanya bar subuh. Masalahnya kalau orang tangi subuh iki sumber masalah. Orang yang sulit bangun subuh itu rizkine sulit ya. Namun kalau kebiasaan tangi subuh, insya Allah Allah akan bukakan pintu rizki. Barokah oke. Bahkan dapat doa saking Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriya. Ya Allah paringilah berkah pada orang yang biasanya memanfaatkan waktu pagi. Yaitu waktu subuh. Namun apalagi musim hujan kok yang ini ya Allah. Kasur yang empuk. Iya toh? Tambah selimut tutup. Wis. As-sholatu khairum minan naum. Wah iki ngopo meneh iki ribut-ribut. Langsung kemulan. Set. Tangine setengah pitu. Iya. Rizkinya diambil PT. Sudah kalah dengan ayam di pagi hari. Awalnya rizki, ini bukan bakule PT, pokoknya rizkinya diambil PT tadi. Pokoknya awalnya rizki itu berawal dari subuh, dari pagi hari. Itu mulai rizki itu ada. Maka dulu orang-orang itu manfaatkan waktu pagi untuk buruh, untuk kerja. Pokoknya pagi hari itu dimanfaatkan. Maka biasanya kalau pedagang itu manfaatkan waktu pagi. Itu biasanya cepat sugih. Kalau orang-orang sugih ini, mbah iki masalah iki apa iki mbah ora paham aku. Pokoknya kalau manfaatkan waktu pagi itu biasanya cepat sugih. Ada hadis tadi yang saya sebut, Allahumma barik. Ini sugih tenanan loh ini. Orang sugih utang. Ada orang yang manfaatkan waktu pagi namanya, yang meriwayatkan hadis ini, itu namanya Sakhr al-Ghamidi. Dia riwayatkan hadis tadi yang kula sebut. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi. Maka setiap pagi bar subuh dia langsung kerja. Pokoknya jualan ke pasar. Jualan ke pasar terus kerja buruh terus bar subuh. Akhirnya ceritakan dalam hadis, Sakhr ini akhirnya sugih kaya raya cuma karena memanfaatkan waktu pagi. Maka dia didapatkan tadi kaya karena berkah saking doane Kanjeng Nabi. Itu loh. Itu manfaatnya doa tadi juga. Kita kembali tadi ke ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti kita hanya beribadah pada Allah, minta tolong juga pada Allah. Kesusahan apapun mintanya pada Allah. Ibadah apapun pokoknya tujukan pada Allah. Pokoknya tidak boleh pada selain Allah untuk ibadah kalian doa. Lalu disebutkan selanjutnya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Berarti jalan itu ada dua macam. Ada jalan yang lurus, ada jalan yang belak-belok. Pokoknya ini jalan yang menyimpang, ini jalan yang lurus. Lurus ini itu yang kita sebut dengan siratal mustaqim. Apa yang dimaksud siratal mustaqim? Siratal mustaqim ini para ulama ada tafsirkan dengan beberapa penafsiran. Ada yang katakan siratal mustaqim itu Islam.
Ada yang katakan Shiratal Mustaqim itu Al-Quran. Ada yang katakan Shiratal Mustaqim itu jalannya Nabi, yaitu jalannya Kanjeng Nabi. Maka berarti kalau kita ikuti jalannya Islam, tuntunannya Kanjeng Nabi, berarti kita berada di jalan yang lurus. Kalau kita ikuti jalannya Quran, Al-Quran perintahkan seperti apa, berarti kita telah menempuh jalan yang lurus. Kalau kita ikuti tuntunan Kanjeng Nabi langsung, Nabi ajarkan ibadah seperti ini, ngajarkan wudhu, ngajarkan sholat, ngajarkan puasa, ngajarkan sodako. Kita ikuti, berarti kita berada di jalan yang lurus. Dan intinya ini kembali kepada pemahaman Islam. Islamnya yang bagaimana? Islamnya yang Nabi SAW katakan, makana alaihil yawma wa ashabi. Islamnya itu murni, seperti yang Nabi praktekkan, seperti yang para sahabat itu jalankan. Yaitu makin dibawa ke masa silam sama seperti ajaran Nabi, itulah Islam yang paling bagus. Islam itu bukan Islam yang sekarang. Kalau Islam yang sekarang itu ngaku Islam malah sholat. Iya toh? Nggih. Ngaku Muslim, ngaku Islam, ngertine Islam itu cuma pas puasa. Iya toh ibu-ibu? Nggih. Iya pokoknya iya. Kalau Islam zaman sekarang seperti itu, namun Islamnya Kanjeng Nabi dulu, Islamnya para sahabat, pokoknya Islamnya itu lurus. Akidahnya memiliki akidah dan tauhid yang lurus. Ibadah sholatnya tertib. Kemudian kerjakan sesuai tuntunan Kanjeng Nabi. Tepat waktu, ora diundur-undur. Diundur iki kepiye atau diundur? Biasanya kepiye? Sholat apa biasanya diundur? Ngasar. Ya. Diundur saiki dikerjakan sesok berarti. Ya Allah, iki parah banget iki. Tak kira gur ngasar jam 3 diundur jam 6. Kalau sholat itu jenengan kerjakan tepat waktu, itu yang sesuai dengan tuntunan. Itu Islamnya dulu para sahabat seperti itu. Namun kalau sholatnya itu diundur cuma karena kepentingan untuk ngurus pakan, untuk ngarit, apa meneh? Buruh. Apa meneh, Mbah? Ya pokoknya minta singgung kabeh men sadar ki warga-warga. Ya, kalau cuma urusannya itu dia undur waktu sholatnya tadi, maka terkena ayat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah wong sing sholat. Dia biasanya lalai saking sholat, yaitu diundur-undur sampai waktunya habis. Ngasar diundur wis arek maghrib. Allahu Akbar. Wah, iki sebentar lagi azan 5 menit, maka sholatnya super cepat. Ini kalau sholat yang seperti ini dikatakan oleh Kanjeng Nabi SAW, itu sholatnya tiang munafik. Diundur-undur sampai waktu maghrib. Dan dia kerjakan sholat undur-undur sampai waktu maghrib. Itu kalau matahari mau tenggelam, itu lagi muncul 2 tanduk setan. Muncul 2 tanduk setan. 2 tanduk setan itu muncul ketika matahari terbit. Yang kedua ketika matahari tenggelam. Itu loh ibu-ibu, bapak-bapak. Maka sholatlah tepat waktu. Mbok saiki diubah toh. Kalau bisa mangkate pas arak golek pakan iku bareng asar. Mboten entuk apa nih? Ya gur gawe-gawe alasan kok. Alasan wong sibuk. Iya toh? Ada yang biasanya yo bar ngasar ya golek pakan ya biasa, sapine ya lemu. Kan Allah yang beri rezeki. Saiki diundur waktu golek pakan, sholat sik. Saiki ngasar jam 3 iki wis rampung lho.
Jenengan bareng iku golek pakan terus nanti sebelum maghrib jam 5 iki wis mulai. Ya wis rampung. Gawe alasan terus iki mbah. Ono wae alasane. Alasane iki. Iya. Asline iki ora pengen sholat nih, gawe-gawe alasan terus. Iya toh, Mbak? Nggih. Saiki wis ngaji, wis rutin, salate iki tertib. Insyaallah nggih. Insyaallah. Apalagi jadi warga warak lho. Masa nanti ada tamu ke warak, Pak jenengan saking pundi? Wah kula saking warak. Wah kok ora salat. Nanti ada laporan itu Ustaz. Ya, itu masuk wargamu itu ora salat sibuk iki guru ngaret. Ngaritnya itu berkilo-kilo itu iso. Wah tekan kono lho, golek pakan. Ya. Namun di konsolat ya gur cerak ngono lho. Ora tekan 10 meter. Wah malas itu, malas banget. Ya. Pernah itu pokoknya warga Masjid Jami Al-Adha, saya singgung pas lagi khutbah Jumat. Kowe iki pas lagi sholat dipanggil azan orang mangkat. Pas waktu sholat tuh saya ngerti itu pas lagi di dekat SLB itu. Masya Allah kowe iki iso mangkat tekan SLB loh. Namun di konsolat wae alasan wah kiki ora iso mlaku. Wah namun nganggo motor iso. Ya Allah ya Allah Pak gawe alasan terus jenengan iki. Aslinya iki gur males. Iya ta? Iya pokoknya ngono alasan. Nah jadi kalau kita ikuti Islam yang benar ya berarti Islamnya itu sholatnya tertib. Nggih, puasanya juga tertib. Kalau bapak-bapak jamaah termasjid juga tertib. Ya, apalagi ada digawe masjid anyar loh iki ngampel iki lho. Ya, iki digarap terus toh. Nggih. Besok masjidnya rampung pokoknya jamaahnya full. Ya. Kalau kurang meneh masjidnya gara-gara jamaahnya full so tak gawe meneh mesti tak perluas meneh. Ya, kalau kurang. Ya, kalau kurang muat. Ini kurang magir wis masjidnya cilik. Ya lahane gur semono. Iya. Ya. Terus tadi ada juga pengertiannya jalan yang lurus itu adalah jalannya Kanjeng Nabi. Nabi itu beragamanya itu seperti apa? Dicontohkan pada para sahabat. Nabi SAW untuk ibadahnya seperti apa? Kita manut pada tuntunan. Manut pada tuntunan Kanjeng Nabi. Sholatnya itu iso khusyuk, iso konsen, iso tenang. Itu manut pada tuntunan Kanjeng Nabi. Nabi misalnya cara sholat ketika sholatnya khusyuk gitu. Nabi SAW itu ketika sholat lihat pandangannya ke tempat sujud. Bukan ngadap depan, bukan ngadap ke langit-langit atas, bukan dangak seperti ini, bukan. Namun pandangannya ke tempat sujud. Allahu Akbar, lihat tempat sujud. Itu tuntunannya Kanjeng Nabi. Kalau kita mau khusyuk dalam sholat, ya sholatnya seperti Kanjeng Nabi sholat tadi. Terus tangannya sedekap, Allahu Akbar. Bisa di sini, pas di dada, bisa turun agak sedikit, bisa ke perut, bisa di pusernya, bisa. Ini tuntunan Kanjeng Nabi. Itu dalam hal sholat. Ada dalam hal keseharian, yaitu bergaul. Contoh suami istri di rumah. Suami memperhatikan kewajiban. Nabi SAW itu selalu memperhatikan masalah nafkah untuk istri-istrinya. Istri Nabi SAW ada berapa? 11 loh.
Ya, ora gur siji, 11 Nabi SAW. Namun ketika dengan Nabi SAW itu dengan Khadijah cuma satu istri saja. Setelah Khadijah meninggal dunia, baru Nabi SAW itu istrinya banyak. Nah, ke-11 istrinya Nabi SAW itu perlakukan dengan sangat-sangat adilnya. Untuk masalah nafkah, untuk masalah giliran malam, untuk masalah melayaninya, giliran 11 istri itu dibagi waktunya. 11 loh dibagi waktu. Ada yang 3 malam, ada yang 2 malam, ada yang 1 malam, ada yang tergantung istrinya itu dia beri jatah berapa. Yang penting Nabi SAW adil dalam masalah itu. Pelajarannya apa? Para suami itu memperhatikan istrinya yang di rumah, terutama dalam masalah nafkah. Mugi-mugi ibu-ibu itu selalu cukup, buatan kurang terus. Kurang apa cukup? Nah itu toh, kurang meneh. Orang tahu cukup, berarti orang nerima. Orang nerima itu biang masalah. Orang nerima itu nanti lihat tonggone duwe kulkas anyar, pengen kulkas anyar, padahal kulkasnya ono. Isine ora ono iwak. Maame gur tiwul ya tiwul itu ora butuh kulkas. Melatos. Kalau ada daging, iwak daging itu baru kulkas. Makanya gur gereh karo tempe wae ora nganggo kulkas. Ya. Iya toh? Apa tiwul iki butuh kulkas, Mbah? Mboten. Ya wis berarti ora usah tuku kulkas. Arek ngopo coba kulkase? Gur nganggur. Ora ono isine. Kalau orang nerima meneh, ya, maka akibat berikutnya tenggone itu punya motor anyar, pengen motor anyar. Iya toh? Nggih. Kalau motornya itu kurang bagus, iki kalau bapak-bapak, motornya gur. Nah, itu pengen motornya yang brem. Ya. Brem brem. Nah, itu. Motor lanang. Gue ribut wae kanggo knalpot. Nah, warak tanjakan Masjid Jamiah itu langsung bro, anyar to pamer. Ya. Kalau nggak butuh nggak usah. Ya. Cari yang nggak pakai bensin. Apa? Ngepit. Atau ya wes orang iso nganggo motor ya wes mlaku wae ora apa-apa. Yang jelas sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Ya, gue sampai lihat ini nanti pengen nambah lagi. Sing iki duwe toko, wah pengen toko meneh. Masa sak RT kok toko ono 10? Kepiye aku ora tau gue iki. Ya. Bingung toh? Bingung. Iya. Ini sesuaikan dengan kebutuhan. Yang mampunya apa? Nggak perlu tambah utangan. Betul apa mboten? Betul. Wes cukup. Yang penting ada sifat apa tadi? Nerima. Iki jadi sukses loh orang tuh kalau punya sifat nerima loh ibu-ibu. Iki terutama ibu-ibu. Iya, sing ora nerima iki ibu-ibu pokoknya. Ya. Gur ngomel terus. Ora iso anteng kowe. Wah, niku lho Mas, iki lho duwe motor anyar. Mas, iki lho duwe emas anyar. Ya, apa-apa diomongi terus. Suamine ora betah. Lunga. Tuh. Asalnya dari situ. Contoh lagi untuk suami. Ya, tadi suami tadi memperhatikan nafkah. Sekarang untuk istri. Istri itu kalau Nabi SAW itu ajarkan sifat yang paling utama manut pada suami. Nurut. Iya. Pokoknya apapun nurut.
manut, taat. Iya. Walaupun wis sepuh. Malah suami ini bojone dikon nurut ini istri malah. Oh, ini kebalik. Suami itu jadi pemimpin, sing lanang kakung itu jadi pemimpin di rumah. Nggih. Maka apapun yang diperintahkan dia itu layaknya presiden di rumah. Pokoknya manut. Iya loh, saya ngatur. Ini ngatur, pokoknya anaknya besok sekolah di mana. Suami yang ngatur. Oh, ini urusannya, ini urusan suami. Suami pilihannya seperti ini. Istri kasih masukan saja. Namun keputusan terakhir itu pada suami. Manut pada suami. Contoh lagi. Kalau manut pada suami, maka nggak boleh sembarangan orang itu masuk dalam wilayah suami. Nih, untuk kepentingan di rumah yang kakung tadi pokoknya dituruti. Nggak boleh sembarang orang itu masuk dalam rumah. Nggak boleh sampai lanang itu masuk, mau nginap situ nggak boleh. Pokoknya harus ada izin siapa? Suami. Nggak boleh masukkan orang sembarang di dalam rumah sembarangan, nggak boleh. Suami boleh marah dalam ini. Ngapa itu kok ono lanang ning rumah? Dia boleh marah. Nggak boleh masukkan sembarang orang. Ini Nabi SAW sudah jelaskan dari dulu. Tidak boleh istri, ya putri masukkan orang lain ke dalam rumah. Harus dengan izin suami. Nggak boleh. Ya, ini harus jadi aturan. Itu jadi aturan. Itu sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Kalau jenengan nggak pahami ini, terus ini dilanggar, yang terjadi itu nanti masalah yang lainnya itu timbul. Ini dikira ini permainan Nabi SAW, ini cuma main-main seperti ini enggak, ini tenanan. Ya. Contoh ini sampai saya memikirkan itu gimana, biar malam Kemis itu jenengan itu enggak terganggu dengan orang-orang luar. Orang-orang luar. Nanti jangan-jangan nanti ke selatan ini masuk dalam rumah, tiba-tiba ada laki-laki lain masuk dalam rumah iki semua kabeh iki ngaji, gur lanang karo wedok ning omah gimana. Itu harus diatur. Kok kamu itu sampai saya suruh ini pokoknya jangan main-main, pokoknya warga kula itu pokoknya enggak diganggu dengan orang-orang luar. Jangan-jangan supir-supir masuk tiba-tiba bar rampung kajian wis rampung. Wis bubar. Itu perlu diawasin. Ya, karena makin banyak walaupun itu tujuannya ngaji, kan supir-supir belum tentu ngaji. Makanya kalau jenengan pahami sekarang kalau ngatur, saya supir-supir pokoknya masuk dalam sana semuanya. Masuk di wilayahnya Pak RT Wolu. Pokoknya mau bagi transport, pokoknya di dalam semuanya. Nggak boleh ada yang di luar-luar sini, nggak boleh. Nanti kalau sudah sesi pertanyaan, itu baru mereka boleh keluar. Soalnya bahaya. Iya toh Mbak? Enggak. Ya, apalagi wong warak ini otaknya itu kalau sudah temukan kayak gitu, itu habis ya habis. Motor hancur ya hancur. Aku guru entuk berita kok. Ustaz, iki foto. Wah, aku wis paham, Pak. Kalau motornya ora hancur iku ora wong warak. Malah dilapor ke polisi loh. Langsung saya ngaku, yo Pak iki jamaah kula, pokoknya itu warga kula, pokoknya aku wis salah Pak. Pokoknya salahkan saya saja, wis rampung. Ya, daripada saya dikejar-kejar polisi terus, ya minta tanggung jawab. Ya pokoknya motor wis hancur yo hancur, wis ngaku salah. Iya nah? Iya. Wis rampung. Ya. Pokoknya jangan terulang lagi. Intinya di sini jangan sampai ada laki-laki lain masuk dalam rumah tanpa izin. Niki lo ibu-ibu perhatikan. Walaupun wis sepuh, walaupun wis duwe putu, ora mandang. Paham niki nggih? Pokoknya nggak ada kasus-kasus lagi kayak gitu. Wis paham. Main rampung masalah sini. Biar saya nggak dapat laporan lagi motor hancur.
Sampun sampai pada ayat apa? Ihdinas siratal mustaqim. Udah, wonten pertanyaan monggo. Kalau nggak ada ya wis rampung. Nggih, satu. Sawan tadi. Nggih, terus. Katanya kalau ada salah itu kalau misalnya anak di bawah balita berarti Sing wudu iki sing punya sawan tadi lho. Niki misalnya sik wedok toh, lewat toh, metu toh. Nah, itu yang disuruh wudu. Bukan si bocah. Jenengan ambil bekas wudunya terus dibandingkan pada bocah tadi. Karena dia yang buat masalah. Nggih. Nggih, pokoknya gitu. Yang tadi yang punya sawan itu yang wudu. Bekas wudunya diambil, dimandikan pada bocah. Pun. Terus. Wonten malih. Itu tadi ada kata karomah itu. Karomah itu tiang soleh punya keistimewaan. Namun syaratnya adalah tiang beriman dan bertakwa. Yang penting nggak punya ilmu aneh-aneh. Kalau orang itu rajin sholat, memperhatikan ibadah, bisa punya karomah. Karomahnya bagaimana? Wallahu a'lam, masing-masing orang punya karomah. Keistimewaan. Kayak para wali yang masih hidup. Terus, ini karomah. Karomah itu kayak mukjizat untuk para nabi. Terus tentang sholat sok umpamine gini wow ngarit ngalas pas rungu adzan azan apa ngasar? Ngasar. Dari sholat ngalas dos pundi. Alase karo masjid karo ngampel ki tebih. Tebih. Pinten kilo? 2 kilo lebih. Wah, 2 kilo. Wah, kurang kilo, Mbak, nganggo motor meneh. Melaku apa nganggo motor? Jalan kaki. Ya wis, berarti sholat men alas mawon, betul masalah. Nah, wis entuk solusi toh. Berarti ning alas ki gawa koko, sarung, pecis. Disiapke khusus ning alas. Bon. Terus. Cek lanang. Nah, monggo, Bu. Diurutkan. Apa milih-milih surat diurutkan? Contohnya? Nah, contohnya misalnya urutannya Al-Kafirun gitu. Terus nanti di bawahnya itu nanti ada An-Nasr, terus ada Al-Lahab, terus Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Niki urutan. Misalnya kalau yang diapali itu bagaimana? Misalnya nggak ada, tapi yang apal itu cuma nas semuanya. Itu bagaimana? Ya wes, gur kul terus. Ayo pesakit yang sepuh-sepuh nih. Terus Biasanya angel. pokoknya sholat, sing ora saya hafal kul ya wes kul terus ora masalah seperti sholat terus. Zikir pagi petang. Waktu boleh nyambi sambil masak, sepenting ora gosong masakan. Pon, baik. Nyambi boleh. Ya, ada lagi. Wonten, Mbah? Pon. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Flu berarti. Flu terus nah, berarti umbelnya ki metu. Ya, terus sah apa tidak? Sah. Kalau sesuatu yang keluar dari ini, ingusnya itu keluar, netes, sah. Sholatnya boleh lanjut. Ada lagi? Pon? Ibu-ibu wonten?
Simbah. Bahutnya sampun. Catatannya wis full to, Mbah? Sampun. Masyaallah, catat terus Simbah iki. Karomah mau. Pengen dapat karomah? Pengen? Pengen. Ya sholat terus berarti. Nanti dapat karomah insyaallah. Amin. Ya. Karomahnya mungkin bisa munggah umroh. Amin. Gratis. Oh bayar itu. Burine iki lho, gratis. Bayar. Oke, sampun nggih. Baik, itu saja yang kula bahas nggih. Dan mugi-mugi cukup dan bermanfaat bagi kita sekalian. Kalau ada yang kurang berkenan, kurang mohon maaf. Dan mudah-mudahan warga Warak semuanya diberikan kebaikan yang banyak. Terus diperbaiki untuk kehidupannya sehari-hari. Dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari dosa-dosa besar. Nggih. Kalau tadi dalam penyampaian itu mungkin ada kekeliruan, ada yang tersinggung, kemudian ada yang kurang pas. Nggih, kula mohon maaf nggih. Ini semuanya tujuannya untuk memperbaiki keadaan yang ada. Nggih, kadang kula sampaikan pas lagi khutbah. Karena kadang khutbah itu saya sesuaikan dengan keadaan. Nggih. Di sini ada yang mabuk misalnya, kula bahas tentang mabuk. Di sini ada yang main judi misalnya, kula bahas tentang bahasan judi. Ada yang kesyirikan muncul, bahas tentang syirik. Jadi kadang masalah-masalah itu dibahas sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, biar itu jadi pelurusan. Nih, biar itu jadi tahu semuanya. Karena kalau enggak ya orang paham-paham. Ya, sama seperti tempat lain juga, kalau ada masalah ini ya disampaikan. Yang kalau sampaikan apa adanya dengan tujuan supaya semuanya itu tambah baik dan terutama warga Warak bisa terus memperbaiki diri. Ini kemauan, mungkin manfaat dan mudah-mudahan membawa kebaikan bagi semua. Ini kemauan, kita tutup kalian doa kafaratul majelis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.